Zikir itu banyak, berbagai macam zikir. Salawat ya zikir juga, istighfar ya zikir juga, subhanallah ya zikir juga. Perbuatan baik itu zikir juga, salat zikir juga. Tapi zikir yang paling baik, yang paling afdal ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan oleh para ulama zikir yang paling baik? Karena sumber segala ilmu di dalam syariatnya Rasulullah bersumber di dalam Al-Quran. Masya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzahalur rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munkidina wa maulana Muhammad. Salatan tabtahu lana abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna abwaba bihasri wat ta'sir wa takunu lana anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Pertama-tama yang ulun hormati segenap masyarakat RT 40, 48, 49, masyarakat jamaah Masjid Al-Hadil Muttaqin, jamaah Masjid Baitur Rahmah, masyarakat Perumahan Lestari Indah Arifin, warga besar Majelis Anwarul Sa'adah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kehadiran kita ini kelak dipandang oleh Allah sebagai perkumpulan ahli-ahli surga. Amin, Allahumma amin. Meneruskan daripada kitab kita yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Kemarin kita sampai di dalam pembahasan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan hati manusia. Wa'lam anna man idda'a annahu lahu sariratun 'amirah wa kana qad kharraba 'ala niyyatuhu bi tarki ta'ati adh-dhahirah fahuwa mudda'il kadzdzab. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bi tahsini zayyihi wa hay'atihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashiyatihi wa taraka batinuhu mashhunan bi khaba'isil akhlaq wa raza'il ittiba'i fahuwa min ahli tasannu'i war riya al-mu'ridina 'anil maula. Kemarin kita telah membahas daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh setiap manusia itu, di dalam jasad setiap manusia itu ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Apabila segumpal daging ini baik, maka secara otomatis seluruh jasad pun akan baik. Wa idza fasadat, tetapi apabila segumpal daging ini rusak,
fasada biha sairul jasad, maka seluruh jasad anggota badan pun akan ikut rusak. Ala, kata baginda Rasulullah, ketahuilah apakah segumpal daging itu? Wahia al-qalbu, ternyata segumpal daging yang berpengaruh besar bagi jasad setiap hamba-hamba Allah, ternyata segumpal daging itu namanya adalah hati. Jadi hati ini penentu setiap amal manusia. Kemarin telah diterangkan li'annas sarirata, karena hati manusia ini maudi'un nadril haq, sebuah tempat yang mana tempat ini Allah akan memandang kepada setiap hamba di setiap hati hamba-hambanya. Karena hati ini tempat pandangan Allah kepada setiap hamba-hambanya, maka perlu diperbaiki yang namanya hati-hati kita. Dianjurkan, bahkan diwajibkan. Kenapa? Karena hati ini lebih sering sensitif terjangkit yang namanya penyakit hati. Berbagai macam penyakit-penyakit hati. Seketika itu pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih seekor kambing. Kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, sembelihlah satu ekor kambing ini dan ambillah daging yang paling baik di dalam kambing ini. Disembelihlah oleh Sayyidina Ali kambing tersebut, kemudian diambillah hati dengan lisannya kambing. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, daging yang terbaik di kambing ini adalah hati dan lidahnya. Kemudian dapat beberapa waktu Rasulullah memerintahkan lagi, wahai Sayyidina Ali, sembelih kambing ini. Ambilkan aku daging yang paling buruk di kambing ini. Disembelihlah kambing tersebut, diambillah oleh Sayyidina Ali, didatangkan kepada Rasulullah. Ternyata yang didatangkan kepada Rasulullah daging yang buruk adalah hati dan lidah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Ali, ketika aku perintahkan engkau mengambil daging yang terbaik, engkau berikan aku hati dan lidah. Ketika aku perintahkan mengambil daging yang buruk, engkau pun memberikan aku hati dan lidah. Kata Sayyidina Ali, iya ya Rasulullah. Apabila hati ini baik, maka yang keluar dari lidah dan lisan setiap manusia, maka ucapan yang baik. Tapi ketika hati ini buruk, maka yang keluar dari lidah setiap manusia, yang keluar adalah perilaku ucapan yang buruk. Ternyata hati ini berpengaruh besar sehingga keluar dari lidah itu sifat yang buruk. Itu hati. Tapi ketika hati ini baik, saluha biha sairul jasad, maka jasad ini akan mudah diajak di dalam kebaikan. Pernah suatu ketika Rasulullah duduk di masjid beliau berzikir, ada yang mengatakan beliau sholat. Kemudian sholatlah di depan beliau seseorang sedang sholat. Ketika sholat ini, di dalam sholatnya ketika membaca Al-Fatihah, memainkan yang namanya jenggotnya. Jadi jenggotnya itu dimainkan karena bisi jenggot. Bismillahirrahmanirrahim, sambil main-main jenggot ketika membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasha'a qalbu hada la khasha'a jawarihu." Apabila hati orang ini khusyuk, maka anggota badannya pun ikut khusyuk. Kalau orang itu sembahyang khusyuk, yang ada mau mainkan jenggot. Untung yang ada bisi jenggot dulu, kita mainkan. Kata Rasulullah, andai kata hati orang itu khusyuk, maka anggota badannya ikut khusyuk. Itu hati manusia.
Hati ini bisa terobati dengan berbagai macam cara. Salah satunya di dalam Al-Quran Allah nyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Zikir itu banyak, berbagai macam zikir. Salawat ya zikir juga, istighfar ya zikir juga, subhanallah ya zikir juga. Perbuatan baik itu zikir juga, salat zikir juga. Tapi zikir yang paling baik, yang paling afdal ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan oleh para ulama zikir yang paling baik? Karena sumber segala ilmu di dalam syariatnya Rasulullah bersumber di dalam Al-Quran. Jadi hukum yang paling tinggi di dalam syariat yaitu Al-Quran. Semuanya bersumber di dalam Al-Quran, sehingga zikir yang paling baik yaitu membaca qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baca, digunakan sehari kadang-kala sejuz, setengah juz, kadang-kala setengah juz, setengah ain, kadang-kala setengah ain, setengah lambar, kadang-kala aja setengah lambar tuh, setengahnya lagi barang. Tapi istiqomah, istiqomah. 5 ayat kah? Asal dibacanya, asal dibaca. Karena orang-orang terdahulu itu ketika membaca Al-Quran, mereka itu ada yang sampai menangis ketika membaca Al-Quran. Apalagi ketika sampai di dalam ayat yang mana ayat itu menerangkan tentang siksa-siksanya Allah. Di situ orang-orang menangis. Tapi yang paham ini kan orang-orang yang paham maknanya. Kalau orang-orang yang kada paham bang nanggi apa membacanya, tetap diberi ganjaran 10 pahala. Karena apa? Karena Imam Ahmad itu pernah bermimpi bertemu Allah di dalam mimpinya. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini mengatakan kepada Allah, duhai Allah, bagaimanakah caraku bisa mendekat kepadamu? Melalui amal apa aku ini supaya mendekat kepadamu? Kata Allah, qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Kata Allah, dengan membaca Al-Quran aku berikan 10 pahala. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin? Yang 10 itu yang paham maknanya kah atau yang kadakah ya Allah? Allah mengatakan bifahmin au bi ghairi fahmin. Inya pahamkah kada pahamkah, tetap ganjaran membaca Al-Quran, satu hurufnya 10. Satu huruf alif lam mim, 3 huruf berarti 30. Yasin berapa huruf? 2 huruf berarti 2 huruf. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Banyak dia jawabannya. Kalau seperti hitung berarti banyak ganjaran pahala. 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Sampai-sampai orang-orang terdahulu ketika membaca Al-Quran melewati yang namanya ayat-ayat tentang siksanya Allah, mereka itu menangis. Salah satu contoh di dalam Al-Quran itu, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. La yadzuquna fiha, kata Allah di dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah merasakan. Siapa mereka? Orang-orang yang di dalam neraka itu tidak akan pernah bisa merasakan barda wala syaraba. Mereka tidak bisa merasakan rasa dingin, rasa sejuk. Bahkan mereka tidak merasakan yang namanya minum di dalam neraka. Jadi namanya neraka itu panas, tidak sejuk, tidak panas. Orang-orang penghuni neraka itu mereka tidak akan bisa merasakan dingin dan minum. Illa hamimau wa ghassaqa, kecuali ketika mereka itu haus, Allah berikan air minum yang bernama hamim dan bernama ghassaq.
Air minumnya dua aja penghuni neraka tuh, hamim dan ghasaq. Apa itu hamim? Hamim itu air yang Allah rebus, yang Allah masak 70 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masaklah sudah banyu itu kira-kira. Walahan pada masak lagi banyu itu tuh. Sebelum menciptakan langit dan bumi 70 tahun Allah masak sudah banyunya tuh. Nah, air itu nanti yang akan diminumkan kepada orang-orang penghuni neraka. Yang kedua, air minumnya apa? Ghasaq. Ghasaq ini apa? Ghasaq ini darah putih bercampur darah merah. Kalau bahasa kita nanah. Kalau bahasa orang Jawa nanahwu, bercampur, ada tambahan wu punya aja. Kalau kita nanah, kalau orang Jawa nanahwu. Itu darah putih bercampur darah merah. Yang mana darah putih ini, mohon maaf ulun, yang nanti diminumkan kepada penghuni neraka, yang asal darahnya ini keluar dari kemaluan, mohon maaf ulun, kemaluan perempuan yang menjual kemaluannya di alam dunia. Jadi kemaluan itu di akhirat yang dikeluarkan, diminumkan kepada penduduk ahli neraka. Kemudian mereka berteriak kepada Allah, ya Allah, kami haus ya Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam firman-Nya, wasuqu man hamima faqatta'a am'alahum. Ketika mereka berteriak meminta minum dari Allah, kami ambilkan satu teguk, satu ember air minum dari hamim dan ghasaq. Kemudian mereka minum air tadi, faqatta'a am'alahum. Kemudian setelah mereka minum, masuk airnya ke dalam perut mereka, semua isi perut mereka pecah. Luar biasa ya. 70 tahun dimasak, luar biasa. Lawan baju ghasaq tadi tuh, yang keluar dari kemaluan wanita yang menjual kemaluannya di dunia, itu nanti yang akan diminumkan. Kalau saya jauh-jauhan pian restungan, kalau bahasa Jawa restung itu cantengan. Nah, cantengan restungan di tangan tuh kuil cium itu, masya Allah pian bawahnya luar biasa. Nah, itu ampun seorang kadang-kadang hendak muak, apalagi ampun orang. Nah, itu tuh, itu lebih daripada itu lagi nanti diminumkan kepada penduduk ahli neraka. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kelompok-kelompok tersebut. Amin Allahumma amin. Jadi orang-orang terdahulu itu ketika mereka membaca ayat-ayat yang berhubungan tentang siksa, mereka menangis luar biasa, meneteskan air mata. Belum percaya aja kalau orang pian menangis percaya aja ulun. Cuma tangisannya beda, karena sama-sama menangis, cuma tangisannya alasannya masing-masing. Itu luar biasa. Jadi saking apa? Saking khusyuknya hati mereka kepada Allah, sehingga ketika membaca ayat-ayat tentang siksa dan azab, mereka itu menangis. Nah, sehingga Al-Quran ini menjadi salah satu faktor obat supaya hati ini menjadi tenang hati membaca Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatku hati ini mampu menjadi tenang hati kalau sudah mengingat Allah.